apakah Mbak Rama masih ingat dengan saya? Masih. Boleh disebutkan nama saya siapa? Suswanda. Sudah benar ya Mbak. Bagaimana perasaan Mbak Rama hari ini? Baik. Sudah merasa lebih tenang? Sudah. Oh iya. Boleh saya tahu latihan apa saja yang sudah Mbak Rama lakukan selama ini? Latihan nafas dalam dan berbicara yang baik. Baik, bagus sekali ya Mbak Rahma. Baik, saya ingin bertanya-tanya ya Mbak, untuk ibadah Mbak Rahma yang biasa Mbak Rahma lakukan, biasanya Mbak Rahma melakukan ibadah apa? Sholat apa lagi? Kadang-kadang berzikir, kadang-kadang baca Al-Quran. Oh iya, apakah Mbak Rahma mampu melakukan kegiatan beribadah itu secara teratur? Insya Allah. Insya Allah. Kalau begitu, kontradiksi gak sih? Masa ini kok setelah gejala-gejala apa yang dapat Mbak Rahma merasakan, apa yang dapat Mas As sering merasa marah? Enggak tahu. Baik, untuk latihan hari ini mungkin sekitar 15 menit dan untuk tempatnya kita di musola ya Mbak. Baik, kita ke musola dulu ya Mbak. Mari. Baik Mbak Rahma, kita akan melakukan latihan mengontrol marah dengan melakukan ibadah. Jika Mbak Rahma sudah mulai merasa marah, mulai merasa kesal, Mbak Rahma bisa duduk sejenak dan tarik nafas dalam-dalam seperti kemarin. Dan jika setelah itu perasaan marah Mbak Rahma masih ada, Mbak Rahma bisa berbaring agar Mbak Rahma bisa lebih rileks. Namun jika marahnya tetap tidak reda, Mbak Rahma bisa mengambil air wudhu seperti itu dan melakukan sholat atau berzikir seperti yang Mbak Rahma biasa lakukan. Dalam melakukan latihan, Mbak Rahma bisa menenangkan diri terlebih dahulu dan pastikan Mbak Rahma sudah merasa nyaman ya. Baik, menurut keyakinan Mbak Rahma, kekerasan itu baik atau tidak? Tidak. Lalu kalau dalam agama Mbak Rahma, apakah diperbolehkan untuk melakukan kekerasan? Tidak. Boleh Mbak ceritakan tentang kegiatan ibadah apa saja yang biasa Mbak Rahma lakukan? Berwudu dan sholat. Baik, kira-kira kegiatan mana yang ingin Mbak Rahma coba? Berwudu. Berwudu. Baik, bisa Mbak Rahma sebutkan tata cara berwudu? Bisa. Yang pertama cuci tangan, terus kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala, telinga, terakhir cuci kaki. Baik, bagus sekali ya Mbak Rahma, sudah benar. Dan kalau untuk waktu sholat, apakah Mbak Rahma bisa menyebutkan? Sholat subuh, sholat asyar, sholat duhur, sholat isya, sholat maghrib. Oh iya, baik, benar sekali ya Mbak Rahma. Kalau begitu, sekarang kita lakukan kegiatan berwudu dan juga sholat ya. Untuk sholatnya nanti kita akan sholat duha. Apakah Mbak Rahma sudah tahu tata cara sholat duha? Baik, kalau begitu akan saya ajarkan ya Mbak Rahma. Mari. Baik, bagaimana perasaan Mbak Rahma setelah kita melakukan cara mengontrol marah dengan beribadah tadi? Hati saya terasa tenang dan rileks. Oh, baik. Kalau begitu Mbak Rahma bisa coba sebutkan kembali cara ibadah yang sudah saya ajarkan tadi. Tadi kita belajar berwudu, terus belajar sholat duha. Untuk berwudu itu tata caranya bagaimana? Tangan, terus kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke sikut, kepala, telinga, terus kaki. Baik, bagus sekali ya Mbak Rahma. Saya rasa Mbak Rahma sudah paham dan dapat melakukannya dengan baik. Mari kita masukkan jadwal kegiatan ibadah sholat duha ini di jadwal harian Mbak Rahma ya. Untuk kegiatannya mau berapa kali? Satu. Oke. Kalau begitu Mbak Rahma harus melakukan kegiatan ini secara rutin ya, sesuai dengan yang sudah kita buat tadi. Apabila Mbak Rahma melakukannya tanpa bantuan, Mbak Rahma bisa menulis M
apabila Mbak Rama bisa melakukannya dengan bantuan, Mbak Rama bisa menulis B. Namun jika Mbak Rama tidak bisa melakukannya atau tidak melakukan sama sekali, Mbak Rama bisa menulis T. Apakah Mbak Rama sudah paham? Sudah. Sudah. Baik. Kalau begitu, besok kita akan melakukan latihan cara mengontrol marah dengan menggunakan obat. Apakah Mbak Rahma bersedia? Bersedia. Untuk waktunya sekitar 15 menit ya Mbak, sama seperti hari ini. Dan untuk waktunya Mbak Rahma mau jam berapa? Jam 9. Baik, untuk tempatnya Mbak Rahma nyamannya di sini atau di tempat lain? Di ruangan saya saja. Oh iya, baik. Kalau begitu pertemuan hari ini sampai di sini ya Mbak. Saya akan kembali ke ruang perawat. Apabila Mbak Rahma ingin melanjutkan aktivitas, silakan. Saya permisi. Terima kasih. Ya.